Kebakaran TPA selalu berimbas pada kesehatan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam, Mas Bray. Prof, ini gas berbahaya bercampur dalam asap imbas dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Sebetulnya bagaimana ancaman bagi kesehatan warga sekitar, Prof? Ya, ini kan yang terbakar TPA ya, yang besar begitu ya. Nah, pada tahun 2025, tahun lalu WHO bahkan sudah mengeluarkan himbauan begitu tentang bahaya bukan kebakaran yang besar, tapi membakar sampah. Membakar sampah yang rumah tangga itu juga menimbulkan gangguan kesehatan, apalagi kalau TPA yang beberapa hektar seperti ini. Jadi jelas itu mengganggu kesehatan. Kenapa dia mengganggu kesehatan? Pertama karena memang bahan yang terbakar. Karena ini kan sampah rumah tangga. Dia bisa gelas, bisa plastik, bisa bahan organik makanan, bukan tidak mungkin ada bahan kimia, ada macam-macam yang terbakar begitu, dan itu keluar ke udara dan menimbulkan paling tidak 3 kelompok. Satu kelompok adalah gas. Ada beberapa jenis gas, dan kalau kita baca ada jurnal, kenapa jurnal ini penting saya sebut, karena nama jurnalnya Sustainability. Jadi untuk keberlanjutan dunia lah begitu ya. Iya. Dia menyebutkan ada 8 gas. 8 gas itu antara lain metana, H2S, SCO, CO2, NO2, SO2 gitu ya. Nah, ini kelompok pertama. Tapi ada kelompok kedua yang namanya bahan padat yang disebut sebagai particulate matter. Particulate matter ini terbagi dalam 3 ukuran. Ada yang ukurannya 10 mikron, 1 mikron itu 0,001 mm. Yang kedua ada yang PM5, dan yang ketiga ada PM2,5. PM2,5 ini kecil banget yang kemudian bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan menimbulkan gangguan di dalam paru dan saluran pernapasan. Jadi ada gas, ada partikel, dan ada bahan lain seperti polycyclic aromatic hidrokarbon, ada juga dioksin, ada juga bahan kimia. Itu yang menyebabkan gangguan pada manusia. Nah, itu gangguan seperti apa? Gejalanya bagaimana yang bisa dirasakan warga? Apakah cukup ketika perawatan di rumah sakit selesai, bisa hilang begitu saja nanti gangguan yang ada dalam tubuhnya? Nah, karena ini tadi bicara soal pernapasan, kalau di pernapasan ada 3 kemungkinan gangguan, plus ada kemungkinan gangguan kesehatan yang lain ya. Kalau di pernapasan yang pertama yang lebih ringan itu iritasi. Jadi karena ada asap yang masuk, kemudian terangsang, kemudian bisa batuk begitu. Itu iritasi. Tapi yang kedua yang banyak diberitakan saat ini adalah sudah terjadi infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Itu bisa terjadi infeksi mulai dari atas, dan kalau berat bisa sampai ke bawah gitu. Jadi kalau pertanyaannya masih Ibrahim, apakah masuk rumah sakit beres, tergantung seberapa besar infeksinya sudah terjadi. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga juga ada perburukan. Jadi kalau orangnya ada asma, ada atau penyakit paru obstruktif kronik, maka itu bisa eksaserbasi maksud saya. Sesaknya bangkit, sesaknya bangun, dan itu berat tingkatnya tergantung berapa besar asma dan PPK yang terjadi. Itu yang paru. Tapi selain paru tadi juga sudah dibahas, dia bisa gangguan di mata karena iritasi bisa ke mata, bisa juga ke kulit. Dan kalau polusi tadi kita dengar salah satu warga bilang sudah dapat air ya, alhamdulillah kalau airnya bersih. Tapi kalau polusi yang terbang itu kemudian jatuh ke makanan dan makanannya kotor dan makanan termakan, maka bisa ada gangguan di saluran cerna juga begitu. Prof, ini kan banyak TPA yang lokasinya berdekatan juga dengan pemukiman. Sementara pengolahan sampah belum optimal, masih krisis nih. Bagaimana warga harus menjaga kesehatan atau perlindungan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Prof? Kalau bicara perlindungan, bukan warganya, TPA-nya yang mesti diatur begitu. Tadi saya sudah mulai dengan jangankan TPA yang berhektar-hektar. Pembakaran sampah pun sebenarnya menimbulkan masalah bagi kesehatan. Dan itu harus dikendalikan, apalagi kalau TPA berhektar-hektar seperti ini. Jadi mesti ada upaya, teknologi, dan kalau di dalam jurnal yang sustainability itu dia bilang pakai AI, pakai machine learning, pakai deep saya lupa satu lagi, itu ada teknologi sehingga tempat pembuangan sampah yang besar ini bisa terkendali dengan lebih baik dan tidak menimbulkan kebakaran seperti ini. Jadi yang mesti ditangani sumbernya. Warga sih bisa saja mencoba melindungi diri, pakai masker atau pakai respirator yang lebih keren. Tapi kan kalau sumbernya terus ada, apalagi kalau lama seperti ini ya tentu akan mengganggu. Jadi permohonannya tentu pada pemerintah, tolong TPA-TPA ini dijaga dengan baik, dikelola dengan baik, dengan teknologi pengelolaan sampah yang baik, supaya jangan sampai menimbulkan kebakaran apalagi dan polusi seperti yang terjadi sekarang. Apakah yang mengancam polusi hanya dalam bentuk udara atau justru ada yang lebih bahaya seperti air yang terkontaminasi, Prof? Tiga-tiganya.
udara, air, dan darat. Jadi daratnya juga bisa terkontaminasi, air yang lewat situ juga bisa terkontaminasi. Dan yang udara ini seperti disampaikan, dia bisa jatuh ke sumur warga misalnya, atau jatuh ke makanan yang ada dijual sekitar situ. Jadi memang polusinya ini, kenapa di WHO mengangkat soal kebakaran sampah ini bisa mengganggu juga environment secara keseluruhan. Jadi memang polusinya bukan hanya udara, walaupun utamanya udara karena udara langsung kelihatan, orang yang langsung batuk dan sebagainya. Oke, semoga ini menjadi alarm bagaimana pengolahan sampah kita harus lebih aman dan juga bisa menjaga kesehatan warga yang berada di sekitar. Terima kasih Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Chandra Yoga Aditama, telah menyampaikan pandangannya di program Kupas Malam hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak.